Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas AK18G Universitas Al-Azhar Indonesia akan memaparkan tentang validitas dan rehabilitas riset kualitatif. Kami beranggotakan dari Meliana, Merlin, Muti, dan Mutia. Yang pertama adalah rehabilitas. Rehabilitas yaitu suatu konsistensi sebuah tes dalam mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Rehabilitas menurut pandangan Sugiono yaitu merupakan serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Menurut Sukaji, rehabilitas suatu tes adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Sedangkan menurut Nursalam, rehabilitas merupakan kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Validitas sendiri merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesahihan yang mengarah pada ketetapan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Validitas menurut Sujana yaitu ketetapan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. Sedangkan menurut Surya Brata, validitas merupakan derajat fungsi pengukuran suatu tes atau derajat kecermatan ukuran suatu tes. Tujuan dari rehabilitas yaitu untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan scorer satu dengan scorer lainnya. Pada prinsip validitas, interpretasi yang diberikan pada asesmen hanya valid terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokan dan kebenarannya. Penggunaan yang bisa dibuat dari hasil asesmen hanya valid terhadap derajat yang arahnya ke suatu bukti yang mendorong kecocokan dan kebenarannya. Interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika nilai yang didapatkan sesuai. Interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika konsekuensi dari interpretasi dan kegunaan ini konsisten dengan nilai kecocokan. Terdapat 3 jenis rehabilitas. Yang pertama, rehabilitas stabilitas, yang menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat Anda mengukurnya. Yang kedua, rehabilitas terwakili, yang mengacu pada keterandalan masing-masing grup, menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ada rehabilitas seimbang, yang menyangkut usaha memperoleh nilai relatif sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Untuk validitas sendiri, dia memiliki 4 jenis validitas. Yang pertama merupakan validitas isi, yaitu menjabarkan sejauh mana pertanyaan, tugas atau butir dalam suatu tes atau instrumen dapat mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes. Kemudian yang kedua yaitu validitas konstruk, yaitu seberapa jauh butir tes dapat mengukur apa yang benar-benar hendak diukur yang sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada validitas kriteria, yaitu ukuran validitas yang penentuannya dengan cara membandingkan skor tes dengan kinerja tertentu pada ukuran luar atau yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu validitas muka, yang merupakan validitas yang paling rendah signifikansinya karena hanya berdasarkan pada penilaian sepintas tentang isi alat ukur. Ada 8 faktor yang mempengaruhi rehabilitas, yaitu jumlah butir soal, homogenitas soal tes, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes, keseragaman kondisi pada saat tes diberikan, kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes, heterogenitas kelompok, motivasi individu, dan variabilitas skor. Terdapat 3 cara pelaksanaan tes untuk menentukan rehabilitas.
Yang pertama ada tes tunggal, yaitu tes yang terdiri dari satu perangkat atau satu set yang diberikan terhadap sekelompok subjek dalam satu kali pelaksanaan. Yang kedua ada tes ulang, yaitu yang terdiri dari seperangkat tes yang diberikan kepada sekelompok subjek 2 kali. Dan yang terakhir ada tes ekuivalen, yaitu tes yang terdiri dari 2 perangkat di mana soal-soal pada perangkat pertama ekuivalen dengan soal-soal pada perangkat kedua. Berikut merupakan cara-cara mencari besarnya reabilitas. Ini menggunakan pendekatan tes tunggal. Terdapat rumus Sperman-Brown seperti yang sudah tertera di sini. Kemudian juga ada rumus Flanagan seperti yang tertera di bawah ini. Kemudian terdapat rumus rulon seperti yang tertera di sini. Lalu kemudian ada rumus koefisien reabilitas 21 seperti yang tertera di sini. Dan ada rumus Cronbach alpha seperti yang tertera di sini. Dalam menguji validitas tiap butir soal, maka skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Skor tiap butir soal dinyatakan dengan skor X, dan skor total dinyatakan dengan skor Y. Dengan diperolehnya indeks validitas tiap butir soal, dapat diketahui butir soal mana yang memenuhi syarat bisa dilihat dari indeks validitasnya. Untuk menentukan koefisien korelasi antara skor hasil tes yang akan diuji validitasnya dengan hasil tes yang terstandar yang dimiliki orang yang sama, dapat memakai rumus korelasi produk momen seperti yang tertera di bawah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau masih ada penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.